hadis didhaifkan karena permasalahan pada sang perawi dari sisi hafalannya atau yang lainnya. Maka ini juga banyak sekali ya, macam-macamnya ya. Saya sederhanakan misalnya kita bisa bagi secara sederhana ya, misalnya ya, hadis maudhu. Hadis maudhu. Maudhu ini kenapa? Maudhu palsu atau hadis palsu. Kenapa? Karena perawinya pendusta. Karena perawinya pendusta. Nah, pendusta. Ya, seorang perawi berdusta sengaja, dan dusta ini banyak sebabnya ya. Timbul pertanyaan, kenapa dia berdusta? Kenapa berdusta? Ada banyak sebabnya. Di antaranya ya, karena dia zindik. Dia ingin merusak Islam. Ya. Zindik. Yang kedua, terkadang fanatik terhadap akidah tertentu. Terhadap akidahnya ya. Ini juga dia bisa bikin hadis palsu yang mendukung akidahnya. Contohnya lagi misalnya ya, fanatik terhadap mazhabnya. Ini terjadi ya. Fanatik terhadap mazhabnya. Seperti disebutkan bahwasanya saya khruju min ummati rajulun apa gitu, asyaddu min iblis, akan keluar dari umatku seorang lebih parah daripada iblis, namanya Muhammad bin Idris, maksudnya Imam Syafi'i. Itu ada orang mazhab, disebutkan orang mazhab Hanafi atau mazhab yang lain enggak suka dengan Imam Syafi'i. Maka dia bikin hadis palsu, akan keluar ya seorang lelaki lebih parah daripada iblis, yang namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini contoh hadis palsu dibuat karena fanatik mazhab. Kemudian juga karena perkara dunia. Perkara dunia. Ya, misalnya seorang penjual terong, mungkin dia ingin terongnya laku, maka dia bilang makanlah terong. Sungguhnya terong itu bazinjan, keutamanya gini-gini 1 2 3. Atau penjual wortel, makanlah wortel karena wortel itu gini-gini. Misal penjual apa deh? Ya, dia ingin laku, maka dia bikin hadis palsu. Tersebar, orang tersebar. Dan ada ini semua, ini ada juga yang niatnya baik. Ada yang niatnya baik. Ya, agar orang rajin ibadah. Ya, maka dia bilang, misalnya dia bikin tentang pahala solat di masjid secara berjamaah, maka dia bilang siapa pergi ke masjid maka pahalanya sekian-sekian, padahal hadis palsu. Ya. Ketika ditegur, kenapa Anda berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dia mengatakan, saya ini berdusta untuk Nabi. Saya berdusta untuk apa Nabi? Karena umatnya sudah malas ke masjid, umatnya malas sedekah, umatnya malas haji, umatnya malas umrah, maka saya bikin hadis-hadis palsu tentang keutamaan sedekah. Umatnya malas perhatian sama anak yatim, saya bikin hadis palsu tentang anak yatim. Ini contoh di antara sebab-sebab, dan ini muncullah hadis-hadis palsu. Pertama, memang ada yang zindik, ingin merusak Islam, ada yang fanatik terhadap akidahnya, mungkin fanatik terhadap Murji'ah, fanatik terhadap Syiah, bikin hadis palsu banyak banget. Hadis-hadis palsu berkaitan dengan apa? Syiah banyak. Entah hadis palsu menghabisi, menjelek-jelekan para sahabat, atau hadis palsu mengangkat imam-imam mereka. Sekarang fanatik mazhab, fanatik akidah. Ada juga fanatik mazhab tadi saya sebutkan. Ada karena perkara dunia, karena jualan, dan juga ada karena niatnya baik agar orang rajin ibadah, tapi tetap saja hadis palsu. Dan Nabi SAW mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa sengaja berdusta namaku, siapkan kaplingnya di neraka jahanam. Kemudian macam-macam lagi, misalnya hadis matruk ya. Matruk. Ya, hadis matruk yaitu hadis ditinggalkan ya. Ditinggalkan oleh para ahli hadis ya.
hadisnya bisa jadi karena perawinya sangat lemah sehingga hadis tersebut ditinggalkan. Hadis matruk. Biasanya matruk diistilahkan kepada perawi biasanya ya. Disebut dengan hadis matruk, yaitu perawinya matruk ya, ditinggalkan karena dia dhaifnya parah sehingga semua ahli hadis meninggalkan dia, tidak ada yang mau meriwayatkan. Tapi terkadang matruk ditujukan kepada hadis, sebut hadis. Kenapa? Hadisnya ditinggalkan oleh tidak mesti perawinya parah, tapi hadis tersebut ditinggalkan oleh para ulama ya. Sebut hadis matruk. Kemudian di antaranya misalnya hadis dhaif jiddan ya. Dhaif jiddan. Dhaif jiddan itu hadis yang dhaifnya parah. Hadis dhaifnya parah. Hadis dhaifnya parah ya. Artinya perawinya ada yang parah karena perawinya ada yang sangat buruk hafalannya. Ada yang cuma dhaif saja, dhaif hayyin, yaitu dhaif yang ringan, hadis dhaif ringan. Dhaif yang ringan. Ya. Ini kenapa perawinya sedikit bermasalah ya? Karena perawinya kurang hafalannya misalnya. Ya. Atau sebab-sebab yang ringan. Nah, hadis dhaif inilah yang jika dikuatkan dengan jalan yang lain maka bisa naik menjadi hasan. Menjadi hadis hasan. Perawi dikatakan dhaif itu gimana maksudnya? Dhaif itu begini. Ini para ulama menilai. Jadi perawi ini, seorang perawi, dia punya riwayat banyak. Mungkin dia punya riwayat misalnya 100. 100 hadis dia riwayatkan. Nah, para ulama ahli hadis mereka mengecek dari 100 ini ternyata kalau dia punya salah cuma 1-2, berarti rawinya thiqah, ya. Thiqah belum tentu, bukan berarti tidak pernah salah. Mungkin dia salah tapi salahnya cuma 1-2. Dari mana kita tahu salah dibandingkan dengan riwayat-riwayat yang lain, perawi-perawi lain? Karena hadis-hadis 100 hadis ini ada perawi-perawi lain juga yang meriwayatkan hadis yang sama jumlahnya dengan perawi-perawi lain. Ketika dibandingkan dengan perawi-perawi lain, ternyata periwayatan ini selalu benar. Cuma 1-2 saja yang salah, maka kita katakan ini rawi thiqah. Tetapi kalau diperiksa dari 100 periwayatannya misalnya, ternyata 30 sering salah, 30 salah. Ini banyak nih, berarti dhaif. Orangnya dhaif. 70 benar, 30 salah. Tapi kalau diperiksa ternyata 70 salah, yang benar cuma 30, dhaif jiddan. Misalnya ini sekedar takrib aja untuk pendekatan. Bagaimana kita tahu rawi dhaif atau tidak? Dengan membandingkan, para ulama membandingkan periwayatan dia dengan periwayatan yang lain, sehingga mereka bisa menghukum orang ini dhaif. Nah, ketika dia dhaif, berarti dia cuma sekedar dhaif, berarti dia dhaifnya lemah, artinya bisa saja kalau ada kemungkinan salahnya misalnya 30%. Tetapi ketika datang dalam jalur yang lain menguatkan, ini bisa naik menjadi hasan. Bisa jadi yang dia riwayatkan kali ini adalah bagian yang benar. Ini sekedar penggambaran ringan ya. Kemudian contohnya hadis yang dhaif, hadis yang lain yang dhaif misalnya adalah syadz, hadis syadz. Syadz. Apa itu hadis syadz? Yaitu perawi thiqah, hadis yang perawi thiqah menyelisihi yang lebih thiqah darinya, atau menyelisihi banyak perawi lain. Banyak perawi thiqah lainnya. Dan ini contohnya seperti hadis dihukum syadz, seperti hadis gerak-gerak jari. Tentunya masalah khilaf, adalah masalah khilaf. Tetapi hadis tentang Rasulullah ketika tasyahud dia bergerak jari diriwayatkan oleh seorang namanya Zaidah ibnu Qudamah. Zaidah ibnu Qudamah adalah seorang rawi yang thiqah. Tetapi dari sekitar lebih dari 10 rawi yang meriwayatkan hadis yang sama, tidak ada yang mengatakan Nabi menggerak jarinya. Sehingga sebagian ulama berkata bahwasanya tambahan perawi Zaidah ibnu Qudamah yang dia thiqah mengatakan
fayuharrikuha, Nabi menggerakkannya, dianggap syadz. Kenapa dia menyelisihi perawi-perawi sikoh yang lainnya yang sejajar dengan dia atau di bawahnya tapi banyak, ada 10 atau lebih, sehingga para ulama mengatakan hadisnya syadz, yaitu aneh, ya, keluar daripada jalur. Kenapa yang lainnya tidak ada yang nyebut, dia nyebut sendiri. Dan banyak, ini masalah khilaf, tapi saya katakan contohnya seperti itu, ya. Ada namanya hadis mungkar. Hadis mungkar. Mungkar itu apa? Perawi yang dhaif, perawi dhaif menyelisihi perawi yang thiqah. Hadis mungkar parah, berarti ketahuan dia salah memang. Ketahuan kalau ini masih ada kemungkinan dia benar, kalau ini jelas dia salah. Karena terbukti setelah diperiksa dia menyelisihi hadis yang sama dari jalur yang lain, yang jalur yang lain itu ada perawi yang thiqah, ternyata beda dengan yang dia riwayatkan, berarti dia enggak benar. Maka disebut hadis mungkar karena riwayat dia menyelisih hadis yang lebih perawi yang thiqah, ya. Tentu masih banyak lagi. Ini sekedar, ya, ada hadis yang lain, ada hadis mudraj, ada hadis maqlub, ada hadis banyak, ya, dan lain-lain, ya. Tapi saya sekedar memberi gambaran sederhana tentang hadis-hadis dhaif. Semoga yang sedikit ini bisa memberi gambaran kepada ikhwan-ikhwan tentang macam-macam hadis dhaif, sehingga kalau ada istilah-istilah kita tahu sedikit tentang macam-macam hadis dhaif tersebut.